Kamu pertama kali bertemu Yukino di sebuah ruangan yang dipenuhi aroma kertas dan wangi melati. Dia datang 11 menit terlambat, tapi tidak meminta maaf. Dia hanya duduk di seberangmu, merapikan gaunnya, lalu berkata, "Jadi aku akan menjadi ibu dari anak itu selama 1 tahun." Ada klausul tambahan? Dia tidak seperti wanita-wanita yang pernah kamu temui, tidak dingin, juga tidak ramah. Tatapannya seperti seseorang yang sudah hidup dalam banyak kehidupan, dan sekarang sedang mencoba satu peran lagi, hanya untuk iseng. Kamu mengangguk, perjanjiannya sederhana. Kamu, seorang ayah tunggal, membutuhkan sosok ibu sementara untuk putrimu, Nanami. Agar dia tidak tumbur dengan pertanyaan-pertanyaan tak berujung. Yukino butuh uang, dan kamu punya cukup. Pengacara dari kedua pihak menyusun kontrak, 3 tanda tangan, 1 janji untuk tidak bertanya lebih jauh. Dia mulai tinggal bersamamu di apartemen kecilmu di Setagaya pada awal April, tepat saat bunga sakura berguguran seperti hujan. Nanami langsung menyukai Yukino. Yukino tahu cara membuat pancake berbentuk beruang, tahu cara bercerita tanpa puting atau pangeran, dan tahu bagaimana menggaruk tepat di titik rindu jiwa seorang anak berusia 3 tahun. Kamu tetap menjaga jarak, tidak berpelukan, tidak menyentuh, tidak bertanya, setiap malam tidur di sofa. Namun pada pagi hari ke-17, saat kamu bangun, Yukino sudah menghilang. Tidak ada catatan, tidak ada koper, tidak ada ponsel, tidak ada jejak. Hanya piyama yang tergantung dan secangkir teh yang masih hangat di meja. Nanami bertanya, "Mama Yukino kemana?" Kamu tidak punya jawaban. Hari-hari berlalu, seperti demam yang tak kunjung reda. Kamu melapor ke polisi, mengajukan laporan orang hilang, tapi menyembunyikan alasannya. Kamu bilang Yukino hanya teman serumah, tidak lebih. Tidak menyebutkan kontrak, tidak menyebutkan bahwa Nanami sudah mulai memanggilnya mama dengan sungguh-sungguh. Pengacaramu bilang tidak perlu khawatir, kontraknya batal jika dia pergi tanpa izin. Tapi kamu mendapati dirimu memandangi cangkir teh dingin selama berjam-jam. Seolah menunggu benda itu bicara dan menjelaskan segalanya. 1 hari, 2, lalu 7. Rumah menjadi terlalu sunyi. Nanami tidak banyak tertawa. Kamu mulai merindukan suara langkah Yukino di lantai kayu. Cara dia bergumam lagu anak-anak sambil melipat pakaian. Kamu bilang pada dirimu bahwa kamu hanya merindukan seseorang yang kamu bayar. Tapi kamu juga adalah orang yang setiap malam berdiri di balkon, menatap cahaya kereta di kejauhan, seakan Yukino akan turun dari salah satunya dan pulang. Kamu mulai memimpikan diam, wajahnya kabur, hanya sosok dalam hujan, mantel berkibar ringan, dan suara yang terdengar, "Kalau aku tetap tinggal, apakah kamu akan mulai mencintaiku?" Pertanyaan itu terbangun bersamamu, setiap pagi, dan selalu terasa sedikit perih. Hari ke-8 sejak kepergian Yukino. Kamu masih belum membuang cangkir tehnya, kamu mencucinya, tentu, tapi setiap pagi, entah kenapa, kamu mengambil cangkir itu lagi dari rak, menyeduh hojicha, dan menaruhnya di tempat yang sama di atas meja makan, di seberang kursimu, seolah suatu pagi nanti dia akan datang, duduk, dan meminumnya seperti biasa. Nanami tidak bertanya lagi, tapi dia mulai meletakkan boneka kelincinya di kursi Yukino. "Biar Mama Yukino nggak kesepian kalau pulang," katanya sambil menunduk. Kata-kata itu menggema jauh lebih dalam dari yang bisa kamu hadapi hari itu. Kamu mengantar Nanami ke taman bermain kecil di dekat apartemen. Ayunan berderit pelan, udara membawa bau wafen dari kafe ujung jalan. Kamu duduk di bangku, memandangi langit yang pucat, dan entah kenapa, mulai berpikir, kalau Yukino kembali, apa yang akan kamu katakan? Apakah kamu akan marah? Atau hanya diam, seperti biasanya? Malamnya, kamu membuka lemari dapur, dan melihat sebotol kecap asin yang hampir habis. Yukino biasanya yang menggantinya. Dia selalu beli merek yang kamu sukai yang labelnya bergambar bangau. Kamu pergi ke minimarket lorong saus dan bumbu, musik pop Jepang telar, dari speaker. Kamu berdiri lama di depan rak, memandangi botol-botol yang tampak terlalu penuh, terlalu sunyi, sampai seseorang berdiri di sebelahmu. Tubuhmu membeku, aroma parfum yang sangat kamu kenal melati dan jeruk yuzu. Kamu menoleh pelan, tapi itu bukan Yukino. Seorang wanita muda dengan rambut dikuncir dan ekspresi netral. Dia tersenyum sopan dan berkata, "Maaf, saya mau ambil yang itu." Kamu mengangguk, menyingkir, tapi detak jantungmu belum turun bahkan sampai kamu kembali ke rumah. Malam itu, kamu bermimpi lagi. Yukino duduk di meja makan, mengenakan kaos abu-abu dan celana longgar.
Dia menatapmu lama dan bertanya, kalau aku kembali, kamu masih izinkan aku tinggal? Kamu terbangun dengan napas berat, dan saat melihat ke arah dapur, kamu menyadari sesuatu cangkir itu yang tadi pagi kamu isi teh, sekarang kosong. Keesokan paginya, kamu memutuskan untuk mengantar Nanami ke penitipan anak seperti biasa, walau dunia di sekitarmu masih terasa seperti tiruan dari sesuatu yang lebih utuh. Kamu membungkus bekal kecil nasi kepan dengan telur dadar dan stroberi, makanan favorit Nanami dengan kain bergambar Totoro. Yukino yang dulu memilih kain itu, dia bilang anak-anak butuh sesuatu yang lembut untuk memeluk, bahkan jika itu hanya bekal makan siang. Di perjalanan, Nanami duduk diam di kereta. Biasanya dia akan menyanyikan lagu, bertanya hal-hal aneh, atau bercerita tentang mimpi semalam. Tapi pagi ini, dia hanya memandangi jendela. Matanya mengikuti pantulan dunia luar yang bergerak cepat, bangunan, lampu, dan orang-orang yang tak tahu apa-apa tentang kehilangan kecil yang membeku di sudut kereta itu. Saat kalian tiba di gerbang penitipan, seorang ibu lain sedang mengantar anaknya juga. Perempuan itu mengenakan mantel wol biru tua dan sal krem. Dia menatapmu sejenak, lalu tersenyum. Kamu ayahnya Nanami, ya? Tanyanya ramah. Kamu mengangguk. Iya, suamimu baik sekali. Anak-anak di kelas sering cerita tentang Mama Yukina. Napasmu tercekat sebentar loh. Bukan istri saya dia. Kamu mulai, tapi suara itu menggantung. Tak ada kalimat yang terasa benar. Bukan pacar, bukan istri, bukan keluarga, hanya kontrak. Tapi kamu tak sanggup mengatakan itu dengan suara. Ibu itu menatapmu penuh pengertian, lalu mengangguk pelan. Saya mengerti, tidak semua keluarga harus sempurna dulu untuk bisa membahagiakan anak. Dia masuk bersama anaknya. Kamu berdiri sebentar di luar gerbang, merasa seperti seseorang yang tak diundang dalam hidupnya sendiri. Saat malam tiba, kamu duduk di ruang tamu, TV menyala, tapi kamu tidak memperhatikannya. Di atas meja, ada boneka kelinci, botol susu, dan kertas gambar yang belum selesai. Nanami tidur lebih awal hari ini. Kamu membuka laci dapur, mencari kertas untuk mencatat daftar belanja. Tapi tanganmu menyentuh sesuatu yang asing, sehelai kertas terlipat dua. Kamu buka pelan-pelan. Tulisan tangan Yukino, tinta hitam, sedikit kabur seperti kena tetesan air, untuk Nanami. Kalau suatu hari kamu mencariku, aku harap kamu tidak marah. Kadang orang dewasa juga takut, sayang, dan aku sangat takut menyayangimu terlalu dalam. Dadamu sesak. Sekarang kamu tahu dia tidak pergi karena uang, atau karena bosan. Dia pergi karena dia jatuh cinta, dan terlalu takut untuk tetap tinggal. 1 minggu berlalu, sejak kamu menemukan surat itu, kamu membacanya hampir setiap malam. Seperti mantra yang membuatmu merasa Yukino masih ada, masih nyata, masih belum selesai. Di luar, musim semi mulai memberi jalan. Pada angin awal musim panas, daun-daun muda menggantikan kelopak sakura. Kamu menjemput Nanami dari penitipan lebih awal hari ini. Dia terlihat lebih ceria, tapi kamu tahu itu hanya sementara. Anak-anak tidak lupa, mereka hanya belajar menyimpan kenangan di tempat yang tidak terlalu menyakitkan. Dalam perjalanan pulang, kalian melewati sebuah kedai kecil yang biasanya kalian kunjungi bersama Yukino. Tempat itu selalu ramai, sempit, penuh suara slurp dan panci mendidih. Tapi kali ini, sepi, mungkin karena belum jam makan malam. Nanami menarik lenganmu. Kita makan di sana? Kamu ragu, tapi mengangguk. Kalian duduk di meja pojok. Seperti dulu pelayan yang sama menyapamu dan langsung berkata, yang biasa, ya. Lalu dia terdiam. Istrimu nggak ikut hari ini? Kamu hanya tersenyum kecil. Dia sedang pergi. Ramen datang mangkuk besar untukmu. Mangkuk kecil dengan telur setengah matang untuk Nanami. Aromanya menguar perlahan, hangat, membawa kembali malam-malam ketika Yukino menyuapi Nanami, sambil bercerita tentang masa kecilnya di Nagano. Saat itu, kamu belum tahu cerita itu nyata atau fiksi. Tapi kamu selalu mendengarkannya dengan tenang, karena kamu suka suaranya. Kamu mencoba makan, tapi mie terasa dingin lebih cepat dari biasanya. Di luar jendela, kamu melihat seseorang berjalan cepat di trotoar, rambut panjang, mantel krem, sepatu sneakers putih. Jantungmu melonjak, kamu berdiri, hampir menjatuhkan kursimu. Pelayan menatap bingung, kamu berlari keluar. Tapi saat kamu sampai di jalan, sosok itu sudah hilang di antara lalu lalang orang. Hanya suara mesin vending dan semilir angin yang tersisa. Kamu kembali ke meja. Nanami menatapmu polos. Papa cari Mama Yukino? Kamu duduk perlahan. Gak.
Sayang, Papa cuma salah lihat, tapi hatimu tahu itu bukan sekadar salah lihat, matamu, dadamu, semuanya percaya bahwa itu dia, dan kamu mulai bertanya, kalau Yukino benar-benar di kota ini. Kenapa dia belum kembali? Malam itu, kamu memeriksa kamera interkom di depan pintu apartemen, merekam setiap gerakan, setiap suara, tidak ada apa-apa, tapi kamu tetap duduk di depan layar selama 2 jam, berharap satu wajah muncul, wajah yang kamu pikir sudah kamu lupakan padahal kenyataannya. Kamu mengingatnya lebih jelas daripada wajahmu sendiri di cermin. Pagi itu, kamu membuka pintu mobil untuk mengambil tas kerja yang tertinggal, tapi alih-alih tas, matamu langsung tertuju pada sesuatu yang terselip di bawah jok kursi penumpang, payung lipat berwarna hijau tua, pegangannya kayu, dan ada sulaman kecil berbentuk burung bangau di ujung kainnya. Kamu memegangnya seperti benda rapuh. Yukino selalu membawa payung itu, dia bilang Tokyo terlalu tidak bisa ditebak, kadang langit cerah bisa berubah jadi hujan deras, hanya dalam waktu satu lagu, di radio, dan dia selalu benar. Payung itu tidak seharusnya ada di sana saat dia pergi. Kamu mencari semua barangnya, dan payung itu menghilang bersamanya. Tapi sekarang, seolah waktu memutar balik, ia kembali diam-diam ke hidupmu. Kamu membukanya, masih utuh, masih wangi sedikit sabun dan debu tua. Lalu kamu melihatnya sebuah kertas kecil terselip di lipatan kain bagian dalam, hampir tidak terlihat. Kamu membukanya dengan jari gemetar. Tulisannya miring, cepat, seperti ditulis sambil terburu-buru. Hanya 2 kalimat. Nanami, kamu adalah cahaya yang aku tak sangka bisa menyinari hidupku. Maaf, karena aku terlalu takut untuk berdiri di bawah cahaya itu. Kamu membaca ulang kalimat itu 3 kali, masing-masing kali. Rasanya berbeda penuh, lalu kosong. Lalu kamu meletakkan payung itu di meja makan. Tepat di samping cangkir teh yang sudah jadi kebiasaanmu tiap pagi. Kamu tak tahu harus berbuat apa. Membaca surat itu tidak membuat keadaan lebih jelas, tapi anehnya, kamu merasa sedikit lebih tenang. Karena kini kamu tahu, Yukino tidak pergi tanpa perasaan, dia pergi karena perasaannya. Malamnya, kamu berjalan ke taman kecil dekat stasiun, tempat dulu kalian pernah bertiga duduk di bangku kayu. Memakan es krim dan menertawakan burung gagak yang mencuri makanan dari tong sampah. Bangku itu kosong, tapi kamu duduk juga. Hujan mulai turun, gerimis halus seperti napas langit. Kamu membuka payung hijau tua itu, dan untuk pertama kalinya sejak Yukino pergi, kamu tidak merasa sendirian sepenuhnya. 3 hari setelah menemukan payung itu, kamu mendengar suara koper digeret di lorong apartemen, suara yang dalam dan berat, bergema pelan di lantai kayu. Kamu tak terlalu peduli awalnya. Mungkin tetangga pindah, mungkin penyewa baru, tapi ketika kamu membuka pintu untuk membuang sampah, kamu melihatnya. Dia, rambut panjang terikat rendah, masker menutupi separuh wajah, jaket kain krem dan celana hitam. Dia sedang membuka pintu apartemen kosong tepat di atas unitmu nomor 502. Darahmu berhenti mengalir. Dia menoleh, matanya menatapmu selama 1 detik terlalu lama, lalu turun ke arah kunci di tangannya. Permisi, katanya pelan. Suaranya tidak salah lagi. Kamu berdiri di sana, membeku. Yukino? Dia tidak menjawab, hanya membuka pintu dan masuk. Pintu tertutup lembut di belakangnya. Malam itu, kamu tidak tidur. Kamu mencoba meyakinkan dirimu bahwa kamu salah lihat, tapi tidak. Matanya sama, suaranya sama. Bahkan gerakan kecil saat dia menyentuh gagang pintu itu dia, keesokan paginya. Kamu berdiri di depan pintu 502, mengetuk sekali. Lalu 2 kali, tak ada jawaban. Tapi sebelum kamu berbalik, pintu terbuka beberapa senti, perempuan itu muncul, tanpa masker, rambutnya dikuncir ke samping, dan wajahnya lebih pucat, sedikit kurus, tapi tidak salah. Apa kamu, Yukino? Tanyamu, pelan. Dia tersenyum kecil, nyaris seperti permintaan maaf. Nama saya Nao. Kamu mengerutkan kening. Nao? Orang yang kamu kenal sudah tidak ada, katanya. Suaranya lembut, tapi mengiris. Dia menatapmu sesaat dan dalam tatapan itu, kamu tahu semuanya benar. Dia ingat kamu, ingat Nanami, ingat kontrak. Malam-malam, pancake beruang, cerita sebelum tidur, tapi dia memilih menyebut dirinya orang baru. Kamu menelan ludah, kenapa kamu kembali ke sini? Dia diam, karena aku ingin dekat, tapi tidak cukup berani untuk masuk. Lalu dia menutup pintu. Kamu berdiri di lorong itu, cukup lama hingga lampu otomatis padam malamnya. Kamu memandang langit-langit apartemenmu,
tepat di atasmu dia, begitu dekat, begitu jauh. Kamu tidak bertemu dengannya selama seminggu setelah hari itu, meski kamu tahu dia tinggal hanya beberapa meter di atas kepalamu, langkah kakinya tak pernah terdengar, tak ada suara pintu terbuka, tak ada bayangan di tangga. Dia seperti kabut, hanya tampak ketika kamu tidak mencarinya. Hingga suatu sore, kamu mampir ke supermarket sepulang menjemput Nanami. Stok dapurmu menipis, dan entah kenapa, kamu merasa perlu membeli kecap asin, merek lama, botol dengan gambar bangau kamu, dan Nanami berjalan melewati lorong-lorong. Cahaya neon menyorot rak-rak yang padat, udara berbau plastik, sabun, dan sedikit garam laut dari bagian seafood. Di lorong bumbu dapur, kamu berhenti. Nanami sedang memilih snack, dan kamu menyisir rak dengan tatapan kosong. Tanganmu mengarah ke botol kecap, dan bersamaan dengan itu, tangan lain menyentuh botol yang sama. Kamu menoleh. Dia, Nao, atau Yukino berdiri di sebelahmu, tak mengenakan masker, rambutnya digerai lurus, dan matanya terbuka lebar seperti seseorang yang baru saja ditemukan setelah lama bersembunyi. Tangannya segera menarik diri, seperti tersengat listrik. Kamu mengucapkan namanya pelan, seperti takut mengejutkannya. Yukino, dia menunduk. Itu bukan nama saya lagi. Kamu tidak tahu harus mengatakan apa di antara kalian, hanya kecap asi yang masih berdiri tegak di rak. Lalu, Nanami muncul dari ujung lorong, memegang bungkusan keripik. Mama Yukino? Hening sejenak, Yukino menunduk, tersenyum lembut, tapi matanya berkaca-kaca. Hai, Nanami, katanya pelan, suaranya hampir pecah. Kamu sudah besar. Yang Nanami mengangguk. Papa suka kecap itu, Mama juga kan? Yukino hanya menjawab dengan anggukan. Tangannya masih sedikit gemetar, lalu dia mengambil satu botol, meletakkannya di keranjang belanja, dan melangkah pergi tanpa kata lain. Kamu berdiri di sana, jantungmu berdetak kencang, dan kamu merasa seperti baru saja menonton versi hidup dari surat yang dulu kamu temukan. Karena kali ini, bukan hanya surat, dia benar-benar ada, dan dia menatap Nanami seolah tak pernah benar-benar pergi. Malam itu, kamu tidak bisa tidur, kata-katanya terus mengulang di kepalamu bukan karena apa yang ia ucapkan, tapi karena nada suaranya, lembut, bergetar, seolah setiap kata adalah benang yang ditarik perlahan dari simpul kenangan. Nanami tidur cepat malam ini, mungkin karena hari yang panjang. Atau mungkin karena dia, meski belum bisa menjelaskannya, merasa sesuatu sedang berubah. Seperti burung kecil yang merasakan perubahan angin jauh sebelum badai datang. Kamu duduk di meja makan, menatap sebotol kecap asin yang kini terasa seperti benda suci. Kamu belum membuka tutupnya, hanya memandangi label bangau yang sama seperti dulu. Pukul 1 dini hari. Ada suara kecil di depan pintu, tidak mengetuk, hanya suara klak lembut seperti sesuatu diletakkan. Kamu membuka pintu dengan cepat, tak ada siapa-siapa, tapi di lantai depan pintu, ada kotak makan siang, bento, dibungkus kain kecil bergambar kelinci, simpulnya rapi, persis seperti cara Yukino melakukannya dulu. Ada kertas kecil diselipkan di bawah simpul kain, hanya 3 kata. Ditulis tangan, untukmu dan Nanami. Kamu membawanya ke meja makan, membukanya pelan. Di dalam, ada tamagoyaki telur gulung yang selalu kamu puji, karena teksturnya yang lembut dan rasa manis yang pas. Ada potongan ayam karai renyah, sedikit brokoli kukus, dan nasi kepal berbentuk hati kecil. Bukan sekadar makanan, ini adalah bentuk permintaan maaf dan pengakuan. Dan barangkali harapan, kamu memakan setengahnya, sisanya kamu simpan di kulkas, untuk Nanami esok pagi. Tapi kamu tahu dia akan mengenali rasa itu, rasa yang hanya bisa dibuat oleh seseorang yang benar-benar mencintai kalian berdua. Dalam diam, kamu duduk dalam gelap, mendengarkan suara malam Tokyo yang jauh dan sepi. Lampu apartemen tetangga perlahan padam satu persatu, tapi dadamu terasa hangat. Bukan karena makanan, tapi karena kemungkinan yang pelan-pelan kembali membuka pintu. Pukul 6 pagi, kamu terbangun oleh suara rintik hujan di luar jendela. Langit Tokyo seperti terbuat dari abu, jendela apartemen berkabut tipis, dan kota di bawah tampak buram. Seolah dunia sedang menahan napas. Nanami masih tidur, kamu menyeduh teh hojicha seperti biasa. Dan membuka pintu balkon untuk menghirup udara segar, tapi sesuatu membuatmu berhenti. Bayangan seseorang di atap gedung seberang jalan, payung hijau tua. Kamu tahu itu miliknya, pegangan kayu, sulaman bangau kecil di ujungnya. Tapi dia tidak memakainya. Payung hanya tergantung di tangan, dan tubuhnya berdiri dalam gerimis, menatap langit, tanpa berpikir panjang. Kamu mengambil jaket.
menaiki tangga darurat, dan membuka pintu ke atap bangunanmu sendiri. Angin dingin menerpa wajahmu, langkahmu cepat, ringan, gugup. Dia berdiri di dekat pagar atap, jaketnya tipis, rambutnya basah, dan matanya kosong. Apa kamu selalu bangun sepagi ini? Tanyamu, suaramu nyaris tenggelam oleh hujan. Dia tidak terkejut, hanya menoleh perlahan, seolah tahu kamu akan datang. Tidak, jawabnya, tapi hari ini aku tidak bisa tidur. Kamu berdiri beberapa langkah darinya. Jarak yang bisa dijangkau oleh lengan, tapi terasa sejauh musim. Kamu masak bento semalam? Dia mengangguk kecil. Aku pikir kalian lapar. Kami selalu lapar untuk rasa itu, katamu, mencoba tersenyum. Tapi tidak ada senyum, hanya diam panjang yang melarut bersama udara lembab. Akhirnya, kamu bertanya, kenapa kamu pergi, Yukino? Dia menutup mata. Air hujan menyatu dengan air mata, dan kamu tak bisa lagi membedakan keduanya. Karena aku mulai merasa terlalu nyaman, katanya pelan, dan itu menakutkan. Aku bukan siapa-siapa, tidak pantas ada di dalam rumah hangat dengan anak kecil yang memanggilku mama. Tidak pantas membuat teh pagi dan mendengar suara tawa. Kamu melangkah satu langkah lebih dekat. Kau lebih pantas dari siapapun yang pernah kudengar disebut sebagai mama. Dia menunduk, bahunya gemetar, tapi bukan karena dingin. Apa Nanami baik-baik saja? Kamu bisa tanya langsung padanya, katamu, tapi dia belum berhenti menaruh boneka kelinci di kursi tempatmu biasa duduk. Yukino menutup mulutnya, seperti mencoba menahan isak. Kamu berdiri di sana, tidak menyentuhnya, tapi semua di antara kalian telah disentuh, bukan oleh tangan, tapi oleh waktu dan keheningan. Hujan belum reda saat kalian turun dari atap. Dia berjalan di depan, kamu di belakang, membiarkan beberapa langkah menjadi perisai, tangga darurat basah, dan berkarat. Tapi kamu tidak memikirkan itu, yang kamu pikirkan hanyalah, dia kembali, tapi belum benar-benar kembali, di depan pintu unitmu. Kalian berhenti, tak ada yang bicara, dia menoleh. Aku akan naik lagi, maaf sudah mengganggumu pagi-pagi. Kau tidak mengganggu, katamu cepat, Yukino. Atau now, apapun namamu sekarang kau tidak perlu meminta maaf, karena hujan. Dia tertawa pelan, suara itu terlalu akrab, terlalu menyakitkan. Kau masih suka bicara seperti orang dalam novel, katanya, dan kau masih suka menjawab dengan setengah senyum. Hening lagi, saat dia hendak naik. Kamu buka pintu dan bicara, hampir tanpa pikir, mau sarapan? Dia membeku sejenak, lalu pelan-pelan menggeleng, aku belum siap. Kamu mengangguk, dia pergi. Tapi siangnya, saat kamu dan Nanami keluar untuk membeli bahan makanan, hujan kembali turun, lebih deras. Kalian terjebak di halte bus, dan Nanami mulai menggigil. Kamu merogoh tas, tapi lupa bawa payung, dan saat kamu sedang mencari cara, sebuah bayangan muncul dari arah berlawanan. Yukino, dengan payung hijau tuanya, berdiri di depan kalian, tidak berkata apa-apa. Nanami langsung tersenyum. Mama Yukino. Dia menunduk, membuka payungnya lebar, dan tanpa kata, kalian bertiga berjalan di bawah satu payung yang terasa terlalu kecil untuk tiga tubuh, tapi cukup besar untuk satu kenangan yang belum selesai. Langkah kalian pelan. Genangan air memantulkan cahaya toko-toko dan lampu lalu lintas yang berubah. Angin membawa wangi roti dari toko terdekat, bercampur aroma melati samar dari tubuh Yukino. Lalu kamu berkata, kenapa kamu bilang namamu Nao? Dia terdiam beberapa langkah. Aku butuh peran baru, nama baru, hidup baru. Jawabnya, kalau aku kembali sebagai Yukino, aku harus mengakui semua luka. Tapi sebagai Nao, aku bisa pura-pura tidak pernah terluka. Kamu ingin bertanya lebih jauh, tapi Nanami mulai bercerita tentang gurunya di penitipan, tentang bagaimana temannya punya dua ibu dan satu anjing, dan kamu mendengarkan sambil melihat Yukino tersenyum pada anak itu dengan wajah yang sama seperti dulu, tapi mata yang lebih dalam. Kamu sadar, kalian bertiga masih bisa berjalan berdampingan. Yang sulit, bukan berjalan bersama, tapi memutuskan kapan berhenti berpura-pura. Semua dimulai dengan batuk kecil dari Nanami. Kamu pikir itu cuma batuk biasa, anak-anak memang sering begitu, tapi menjelang malam, tubuhnya panas, matanya sayu, hati terasa mencubit setiap kali dia mengerang pelan dalam tidurnya, nafasnya cepat. Kamu duduk di pinggir ranjangnya, memegang tangan kecil yang kini hangat seperti batu dijemur matahari. Kamu menyelimuti Nanami dengan handuk dingin, tapi panasnya tak turun. Kamu mulai panik. Lalu, bel apartemen berbunyi. Dalam beberapa menit,
Dia membawa semangkuk air, handuk bersih, dan termometer. Kamu membuka pintu, dan di sana dia berdiri. Yukino, tanpa berkata apa-apa, dia langsung masuk. Melepas sepatunya, dan pergi ke dapur. Kamu tidak bertanya, bagaimana dia tahu, mungkin firasat, mungkin takdir. Dia duduk di samping Nanami, dengan tenang, tangan yang dulu kamu kenal sangat baik itu, kini menyentuh dahi anakmu dengan kelembutan yang tidak bisa kamu tiru. 39,2, katanya, kita harus berjaga malam ini. Kamu mengangguk. Yukino tidur sambil duduk di lantai. Bersandar pada sisi tempat tidur Nanami, tangannya tetap menggenggam tangan kecil itu, dan malam pun dimulai. Yukino membelai rambutnya, lalu bersenandung, lagu pengantar tidur yang tidak kamu kenal, tapi tubuhmu merespon lemas, tenang, hening. Kamu duduk di sofa, membiarkan lampu ruang tengah menyala. Kamu tidak tidur, bahkan saat kau pergi, tempatmu tidak pernah kosong. Kamu hanya memandangi mereka. Dan menyadari bahwa pemandangan ini terasa seperti rumah. Yukino menoleh padamu, wajahnya lelang, tapi ada kedamaian yang tidak pernah kamu lihat sebelumnya. Sekitar pukul 3 pagi, Nanami terbangun dan menangis pelan. Kamu berjalan pelan ke kamar dan duduk di sebelahnya. Kalian bertiga dalam satu ruangan, di bawah cahaya hangat lampu meja. Terima kasih karena mengizinkanku tinggal malam ini, bisiknya. Kamu balas bisik, kau selalu punya tempat di sini. Dia menatapmu lama, tidak tersenyum, tapi matanya menjawab semuanya. Saat fajar menyapa dan dimam Nanami mulai turun, kalian berdua tertidur di lantai dengan jarak hanya sejengkal. Untuk pertama kalinya sejak kepergiannya, dia tidak pulang ke lantai atas. Dia tinggal, bukan karena kontrak, tetapi karena dia tidak ingin pergi lagi. Musim panas tiba di Tokyo dengan bau arang, jagung bakar, dan suara kembang api yang menggema dari kejauhan. Malam itu, kamu, Yukino, dan Nanami pergi ke festival musim panas di taman dekat kuil tua. Nanami mengenakan yukata merah muda dengan pola kelinci. Kamu memakaikan pita di rambutnya. Dan dia melompat kegirangan. Yukino mengenakan yukata biru tua dengan motif angsa terbang. Sederhana tapi anggun. Kalian bertiga berjalan di antara kerumunan. Cahaya lentera menggantung di atas kepala, seperti bintang yang sengaja diturunkan lebih dekat agar bisa disentuh. Udara malam hangat, lembab, dan manis oleh aroma gula dari permen kapas dan taiyaki. Kamu membeli minuman dingin. Yukino membantu Nanami bermain memancing ikan plastik. Tawa mereka menyatu dengan suara festival, dan kamu hanya berdiri sedikit di belakang, memandangi pemandangan yang seharusnya tidak terasa istimewa, tapi entah kenapa hatimu menegang oleh sesuatu yang samar dan hangat. Lalu itu terjadi, seorang wanita parubaya di kios yukata melambai pada kalian. Kamu menatapnya, waspada, tapi dia tidak menyangkal, dia tidak mengoreksi, dia hanya tersenyum. Lemah tapi nyata, anakmu cantik sekali, nak. Sebelum kamu bisa menjawab, Nanami menoleh ke Yukino dan berkata, keras, penuh bangga, ini Mama Yukino. Karena kamu tahu dia baru saja melangkah satu langkah dari bayangan menuju cahaya. Waktu berhenti wanita itu tersenyum. Wow, kamu mirip ibumu, ya. Yukino membeku sejenak, satu persatu, mengapung perlahan, membawa harapan orang-orang yang menulis namanya di atas permukaan tipis itu. Iya, katanya pelan. Terima kasih, kalian berjalan lebih jauh ke dalam festival, dan tidak ada yang berkata apa-apa selama beberapa menit. Tetapi jantungmu berdetak kencang. Kalian duduk di pinggir danau buatan, lentera kertas mulai dilepaskan ke air. Yukino mengambil satu lentera kosong. Aku tulis apa? Tanyanya sambil memutar pena. Nanami menjawab, tulis, kembali, karena Mama sudah kembali. Kamu lihat air matanya jatuh satu tetes, cepat, dan langsung hilang di kain yukata. Yukino menunduk, tapi dia menulis juga, satu kata kembali. Dan lentera itu, saat dilepaskan ke air, tampak meluncur lebih cepat dari yang lain seolah air pun mengerti. Ada seseorang yang akhirnya memutuskan untuk tinggal. 3 hari setelah festival, kamu menerima surat dari kantor pengacara, amplop putih, tebal, dengan nama keluargamu tertulis rapi di depan. Kamu membuka perlahan, merasakan denyut tak nyaman di pergelangan tanganmu, karena kamu tahu, ini bukan kejutan biasa. Tetapi ketika kamu kembali dari pintu dengan wajah berbeda, Yukino menoleh. Yukino duduk di ruang tengah, membantu Nanami menempel stiker di buku cerita. Mereka tertawa kecil saat salah satu stiker nempel miring. Ada apa? Kamu menunjukkan amplop itu, dia diam sejenak. Lalu berdiri, itu dari kantormu? Kantor pengacara.
Tempat kita dulu menandatangani kontrak. Dia menunduk, lalu mengangguk pelan. Aku tahu ini akan datang. Kamu membuka isinya di meja makan. Surat pertama berisi pembatalan kontrak yang lama. Ditandatangani oleh kedua belah pihak. Surat kedua lebih baru. Lebih ringkas berisi pengajuan revisi status hak asuh. Nama Yukino ada di situ. Bukan sebagai pengasuh sementara, tapi sebagai wali bersama. Di bagian bawah, tertulis, aku tidak ingin jadi seseorang yang pernah tinggal di bawah kontrak. Aku ingin menjadi bagian nyata dari hidup kalian. Jika kamu izinkan, atas permintaan Clint, dokumen ini tidak akan berlaku kecuali pihak ayah memberikan persetujuan tertulis. Suaranya tidak goyah, tapi matanya tidak berani menatapmu. Kamu menoleh padanya. Dia bicara lebih dulu. Aku tidak datang ke pengacara untuk menggugatmu. Aku datang karena aku ingin berhenti sembunyi. Kamu menatapnya lama. Kenapa kamu tidak bilang langsung? Tangannya gemetar saat memegang kertas itu. Tapi kali ini, bukan karena takut. Karena aku masih takut kau akan bilang tidak. Nanami berlari masuk, membawa stiker baru. Dia tidak tahu tentang surat itu. Tapi dia meraih tangan Yukino dan berkata, Mama Yukino, ayo gambar lagi. Yukino tersenyum. Berlutut, memeluk Nanami, lalu menoleh padamu. Kalau kamu mau waktu berpikir. Aku mengerti. Kamu tidak menjawab langsung. Hanya berjalan ke dapur, mengambil pena, dan menandatangani halaman terakhir dokumen itu. Lalu menyerahkannya padanya. Tidak perlu berpikir lama, katamu. Kau sudah menjadi bagian dari keluarga ini. Sejak hari pertama Nanami bilang kau membuat pancake lebih enak dari aku. Yukino tertawa, melainkan karena lega. Musim panas mulai melambat. Malam datang sedikit lebih cepat, dan angin membawa wangi tanah yang mengering setelah hujan sore. Kalian bertiga pergi ke taman bukit kecil di pinggiran kota, tempat yang katanya jadi rumah kunang-kunang terakhir di Tokyo. Nanami berlari-lari kecil di antara semak. Mencoba menangkap cahaya kecil yang melayan, Yukino duduk di sampingmu di bangku kayu. Cahaya dari kota memudar jauh di bawah kaki kalian, digantikan kedip kunang-kunang seperti napas alam yang tenang. Aku ingin bercerita, katanya pelan. Kamu menoleh. Aku siap, jawabmu. Dia menggenggam ujung yukatanya sendiri. Lalu membuka mulutnya perlahan, seolah setiap kata perlu izin. Aku lahirkan bayi itu sendirian. Di rumah sakit kecil, di Saitama, aku pernah hamil. Tapi aku tidak pernah bisa memaafkan diriku. Kamu tidak bergerak, tidak kaget, tidak tenang. Hanya diam. Waktu itu aku masih 22, sendiri, orang tuaku tak tahu. Ayahnya pergi bahkan sebelum aku sempat bilang aku hamil. Nanami berlari ke arahmu sambil tertawa. Kunang-kunang di tangannya. Kamu tersenyum padanya, lalu memandang Yukino lagi. Dia menunduk, dan kamu tahu ini bukan luka yang butuh solusi, tapi saat Nanami mulai memanggilku Mama, aku takut aku akan mengulang kesalahan, bahwa aku akan mengecewakan anak lagi. Dia menarik napas dalam. Aku tak sanggup membesarkannya, jadi aku menyerahkannya pada keluarga yang mau mengadopsi. Aku bilang pada diriku, itu pilihan terbaik. Kamu mendengar gemerisik rumput. Ini luka yang hanya perlu ruang untuk bernapas. Aku memilih kontrak itu denganmu, karena kupikir aku bisa menebus diriku. Dia mengangkat wajahnya padamu. Tapi kamu tidak membiarkanku lari kali ini. Kamu menggeleng pelan. Karena kamu tidak butuh pengampunan, kamu cuma butuh rumah. Yukino menatapmu. Lama dan untuk pertama kalinya, tidak ada air mata, hanya senyum kecil rapur. Tapi jujur, kunang-kunang mengelilingi kalian, seperti tahu, malam ini, beban lama akhirnya dilepas. Matahari muncul perlahan, menyentuh jendela dapur dengan cahaya lembut berwarna madu. Kamu berdiri di depan kompor, mengenakan kaos tipis dan celana rumah, di wajan kecil. Roti panggang mulai menguning. Aroma kopi dan mentega memenuhi ruangan, bercampur suara sepatu kecil yang mengetuk lantai. Nanami berlari keluar dari kamar, rambut masih kusut, memelukmu dari belakang. Pagi, Papa. Yukino muncul beberapa detik kemudian, mengenakan piyama lusuh yang dulu dia tinggalkan di lemari sebelah, dengan wajah yang belum sepenuhnya bangun. Tapi dia tersenyum, dan itu cukup. Dia mencium kening Nanami, lalu membantumu menuangkan susu ke dalam 2 gelas kecil. Tidak ada percakapan besar pagi ini, tidak ada janji diucapkan, tidak ada dokumen yang ditandatangani, tapi semuanya terasa selesai. Seolah tidak pernah ada lubang yang pernah menganga di tengah ruang. Kalian bertiga duduk di meja, sarapan bersama. Seolah ini bukan hal baru. Yukino menyuap roti ke mulut anak itu, lalu mencuri sepotong untuk dirinya sendiri. Tidak ada televisi,
hanya suara sendok, tawa kecil, dan ketenangan. Di luar jendela, daun-daun mulai menguning, musim gugur sedang mengetuk perlahan. Tidak lagi menunggu pintu untuk lari keluar, tidak lagi menghitung hari. Nanami bercerita tentang teman di sekolah. Kamu menjawab sambil menyesap kopi, tidak ada musik. Kamu melihat Yukino, dan dia membalas pandanganmu dengan mata yang tidak lagi bersembunyi. Setelah semuanya, kamu tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi pagi ini, di dapur kecil di Tokyo, dengan 2 cangkir teh dan 1 kursi yang akhirnya terisi kembali, kamu tidak membutuhkan masa depan untuk merasa utuh. Karena untuk pertama kalinya, rumah tidak terasa seperti tempat, tapi seperti seseorang, dan kamu tahu, cinta yang bertahan. Bukan yang paling sempurna, tapi yang paling berani untuk tetap tinggal. Hari perlahan menjauh dari jendela, cahaya mulai merayap lembut ke lantai kayu, seperti napas panjang yang tenang. Kamu merapikan piring, menyalakan mesin cuci, dan mendengar suara tawa kecil dari kamar sebelah. Yukino dan Nanami sedang melipat origami. Kertas-kertas warna pastel berjatuhan seperti kelopak bunga dari tangan-tangan kecil. Kamu bersandar di dinding, menarik napas panjang. Tidak ada yang dramatis, tidak ada pelukan di bawah hujan, tidak ada adegan film, hanya ini rumah yang bernapas pelan. Kamu menutup mata sejenak, dan untuk pertama kalinya, dalam waktu yang sangat lama, kamu merasa bisa tertidur tanpa mengkhawatirkan esok, karena esok akan datang, dan dia tidak akan pergi lagi.